Seorang anak berusia 7 tahun ditemukan tewas di dalam kamar mandi rumah seorang pria bernama Januar Arifin di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Korban diduga sebagai korban penculikan dan pembunuhan. Bocah korban penculikan dan pembunuhan bernama Jamaluddin ditemukan sekitar pukul 2 dini hari saat polisi mendobrak rumah Januar Arifin bersama ibunya. Januar diduga menculik korban dan membunuhnya. Januar merupakan sosok yang dikenal oleh keluarga korban dan tim penyidik Polres Jakarta Timur dan Polres Depok masih menyelidiki penyebab kematian dan motif pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Ya, dia hendak matiin anak saya, tidak berdosa, Bapak. Hukum mati aja, Bapak. Saya sudah ikhlas, Bapak. Ya, ikhlas, Sementara itu, setelah ditemukan tewas, keluarga korban masih berduka. Jamaluddin diketahui menjadi korban penculikan setelah keluarganya mendapat pesan singkat dari sang penculik. Sebelumnya, keluarga menunggu kepulangan Jamaluddin dari sekolahnya, namun hingga Sabtu malam korban tidak kunjung datang. Rupanya Polres Depok itu di backup oleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Polres Jakarta Timur. Jadi ini kerja yang bagus, cukup cepat dari proses kejadian penculikan hari Sabtu. Tadi pagi sudah berhasil diungkap dan sekarang sedang dikembangkan dari keterangan saksi-saksi dan terduga pelaku serta akan dilakukan otopsi. Nah, untuk detail bagaimana proses pengungkapan, bagaimana penculikannya nanti dijelaskan oleh Kapolres Depok, gitu ya. Motif sedang dikembangkan dalam rangka penyelidikan, dugaan sementara semua ini karena baru saja hangat diungkap oleh jajaran Polda Metro Jaya, gitu ya. Pemirsa, sebuah tanggul sungai di Cirebon, Jawa Barat jebol dan merendam persawahan. Warga di sekitar sungai khawatir banjir meluas ke pemukiman. Sekitar 15 hektar pesawahan di Desa Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, terendam banjir luapan sungai Jagapura yang jebol pada Sabtu malam. Warga khawatir tanggul sungai yang jebol semakin terkikis jika curah hujan tinggi. Banjir di persawahan dikhawatirkan meluas hingga ke pemukiman. Warga mengaku tanggul sungai tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Cirebon maupun oleh dinas terkait. Padahal di setiap musim penghujan seperti saat ini, air sungai selalu meluap. Kita beralih ke informasi lainnya. Aparat gabungan menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.500 butir dan sabu seberat 100 gram yang dibawa seorang calon penumpang pesawat. Tersangka penyelundupan narkoba merupakan penumpang dengan tujuan Kuala Namu, Balikpapan. Petugas menemukan ekstasi sebanyak 1.500 butir dan sabu-sabu seberat 100 gram saat pemeriksaan di pintu security Bandara Kuala Namu. Tersangka wanita Parubaya diketahui merupakan warga Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Narkoba diselundupkan di perut dengan diikat pakaian dalam. Sebagian lainnya ditaruh di dalam pakaian yang ada di dalam tas. Tersangka mengaku menerima upah 15 juta rupiah untuk membawa barang haram tersebut ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Tersangka terancam penjara di atas 12 tahun. Tersangka penculikan dan pembunuhan bocah SD tiba di Mapolresta Depok, Jawa Barat dengan tangan diborgol. Tersangka Begeng langsung menjalani pemeriksaan. Dengan pengawalan ketat dari kepolisian bersenjata lengkap, tersangka penculikan dan pembunuhan siswa SD ini tiba di Mapolresta Depok. Tersangka ditangkap di rumahnya di wilayah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Saat penangkapan, polisi menemukan korban, seorang anak berusia 7 tahun dalam keadaan meninggal. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sebuah motor yang digunakan tersangka untuk menculik korban. Tersangka langsung dimasukkan ke ruang gelar perkara untuk menjalani pemeriksaan. Jamaluddin, siswa SD di Depok, menjadi korban penculikan pada Sabtu kemarin. Ia ditemukan tewas di sebuah rumah di wilayah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Anda menyaksikan Update, saya Kevin Egan. Seorang anak warga Beji Depok, Jawa Barat yang dilaporkan hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Polisi yang melakukan pengejaran terhadap pelaku menemukan korban tewas di dalam kamar mandi. Polisi yang melakukan penyergapan di Jalan Al-Baido, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur setelah melakukan pengintaian dan memastikan pelaku dan korban ada di dalam rumah. Polisi langsung menyergap tersangka, namun Jamaluddin
Seorang anak berusia 7 tahun ditemukan tewas di kamar mandi. Polisi langsung menangkap tersangka Yanuar Arifin alias Begeng. Sebelumnya keluarga bocah korban penculikan telah melaporkan hilangnya Jamaluddin ke Polsek Beji Depok. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Polres Depok berhasil mengungkap kasus penculikan anak yang ternyata korbannya tewas. Diduga tewasnya karena oleh pelaku, namun nanti pastinya akan dilakukan otopsi. Subuh dini hari tadi kita lakukan pendobrakan, tersangka ada namun kita ketemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di kamar mandi, kondisi terduduk di kamar mandi. Curiga ya kami korban ada, meninggal. karena waktu sore sekitar jam 4 kan mau keluar lagi, anaknya didudukin di motor di sini di depan ini. Oh, sempat mau dibawa pulang? Keluar mungkin mau mana nggak tahu. Sempat saya lihat duduk. Sebanyak 13 orang tewas akibat pesta minuman keras oplosan di Yogyakarta. Polisi menangkap penjual sekaligus peracik miras maut tersebut. Minuman keras oplosan kembali memakan korban jiwa. 13 orang tewas usai menenggak miras oplosan di Yogyakarta. Para korban rata-rata adalah mahasiswa. Selain 13 tewas, belasan orang lainnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Pelaku ditangkap beserta bukti bahan baku pembuat miras oplosan, yakni alkohol, air galon, sari rasa, dan etanol. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 204 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Yang telah menjual minuman keras jenis Jiu di warung di depan Ambar Mall Plaza atas nama saudara S, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh kami secara intensif karena perbuatan yang bersangkutan telah menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ada 13 orang yang telah meninggal dunia dari berbagai daerah dan beberapa lainnya sedang dalam perawatan di beberapa rumah sakit yang di Yogyakarta. Tersangka mengaku memproduksi miras dengan mengoplos air dan alkohol, dicampur etanol 96%, serta diberi sari rasa buah. Oh, namanya apa namanya? Etanol. Etanol dicampur apa? 90% dicampur air. Air mineral. Gimana tabungnya air mineral? Kemudian apa Mak? Ini untuk sari manis, kemudian Ya, terus ditambahi sari manis apa? 1 sendok sendok teh. Sama ditelusir 1 sendok kerapes buah gitu. Untuk apa maksudnya? Tidak perasa. Agak manis. Selain 13 korban ini, sebelumnya 2 warga Sleman juga tewas usai menenggak miras oplosan serupa. Dengan begitu total korban tewas menjadi 15 orang. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Sementara itu beberapa korban miras oplosan harus menjalani cuci darah untuk membersihkan kandungan metanol dalam minuman tersebut. Korban mengaku sakit perut dibarengi pandangan mata yang kabur usai meminum miras oplosan. Dua mahasiswa asal Papua ini masih dirawat di Bangsal E, Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Keduanya mendapat penanganan cuci darah untuk menetralisir kandungan metanol dalam darah mereka setelah menenggak miras oplosan. Kondisi keduanya kini membaik, namun korban masih harus banyak beristirahat untuk memulihkan kondisi. Rumah Sakit Bethesda merawat sebanyak 21 pasien korban miras oplosan. Dari 21 pasien, sebanyak 7 diantaranya meninggal dunia. Sementara 19 pasien lainnya bisa dibawa pulang dan 2 orang masih dirawat. Yang masuk di Bethesda itu 21 orang. Kemudian yang meninggal ada 7 orang. Ada 7 orang, ini karena kemarin 6, ini tambah 1, jadi 7 orang. Terus yang lainnya sudah pada pulang. Ini yang masih dirawat, ini 1
satu, kemudian yang ngasih depan ada 2. Jadi sebagian besar korban. Biasanya kan kayak kolik ya. Jadi kolik apa? Ini perutnya tuh kayak di apa? Pers tuh loh mas, kesakitan itu perutnya. Ditarik kolik. Sekarang kondisinya gimana? Udah baik? Sebagian besar pasien ini mengalami sakit perut dibarengi dengan pandangan mata yang kabur usai meminum miras oplosan tersebut. Selain di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, korban minuman keras lainnya juga dirawat di sejumlah rumah sakit, diantaranya PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit Hidayatullah. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan.